Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam jadi semua. Semoga hari ini sehat selalu, diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga Bapak Ibunya juga diberikan kemudahan rezeki yang barokah. Amin. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan materi tentang ekowisata. Kebetulan saya mungkin pernah cerita tentang ekowisata yang sudah coba saya inisiasi konsepnya. Ini juga memang masih dalam tahap mengawali, tetapi mungkin ini sebagai fondasi awal untuk memberikan pemahaman bersama terhadap masyarakat yang ada di sekitar, bahwa suatu potensi wisata itu bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah ekowisata. Saya mengambil contoh yang ada di tempat saya dulu, yaitu di Probolinggo, namanya di Pantai Permata Pilang. Ya, namanya Pantai Permata Pilang, posisinya itu bila kita lihat di peta, ini kita lihat petanya, ini adalah kota Probolinggo, ini BJBR-nya. Kemudian ini di area pusat kotanya, ini di area Ketapang, dan ini terminal Banyuwangi. Ini posisinya di sini. Jadi ini Pantai Permata ini adalah suatu kawasan pantai pesisir yang memiliki vegetasi hutan bakau. Ya, kalau di situ di Probolinggo itu memiliki sekitar kurang lebih 5 jenis hutan bakau. Nah, ini sangat strategis sekali karena memang berada di pusat kota, tapi memiliki kemampuan atau memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sebuah daya tarik wisata, yaitu daya tarik wisata berbasis ekowisata. Ini memang kalau kita bicara ekowisata banyak mengarah kepada taman nasional atau mungkin cagar budaya yang memang memiliki tingkat vegetasi yang tinggi, kemudian fauna yang cukup beragam, serta potensinya di dalam hutan itu juga banyak, ya, sehingga bisa ditemui sebagai aspek edukasi terhadap lingkungan dan konservasi. Tapi di sini juga saya perhatikan memiliki aspek-aspek yang terkait dengan konsep ekowisata. Ini bagaimana sih penerapannya di cara real di lapangan? Ini yang menjadi hal yang perlu untuk didiskusikan, karena memang konteks masyarakat di sekitar ini adalah sangat luas sekali, memiliki cara pandang yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan proses yang cukup panjang, ya, untuk membulatkan tekad untuk mengembangkan sebuah kawasan ekowisata pantai hutan bakau yang ada di Permata ini. Nah, ini adalah sebagai contoh presentasi yang memang sudah saya presentasikan sebelumnya di masyarakat yang ada di sekitar Pantai Permata Pilang. Jadi saya menganggap bahwa ini sangat potensial sekali untuk pengembangan ekowisata, karena memang memiliki nilai keunikan. Jika kita melihat potensi hutan mangrove, ya hanya beberapa kota kabupaten yang memilikinya, yaitu mungkin di Situbondo, kemudian di Probolinggo itu sendiri, kemudian di Sidoarjo. Ya, ini ada beberapa kota yang memiliki kelebatan hutan mangrove. Nah, ini khusus yang di kota Probolinggo ini cukup strategis karena memang posisinya tidak jauh, ya, dari pusat kota, kemudian aksesnya cukup baik, juga memiliki kondisi masyarakat yang cukup baik, ya, yang memang bisa dikatakan sangat plural, dan itu menjadi modal dasar dalam pengembangan ekowisata. Ini yang harus dipahami bersama, bahwa kita bicara ekowisata, kita bicara lingkungan, dan kita bisa juga bicara dengan masyarakat sendiri.
Kenapa saya ngambil judul kita permata yang unik, karena di situ memang benar-benar permata. Ya permata dimanapun, di selokan atau di tempat yang kumuh itu namanya juga permata. Nah, apabila kita angkat, kita bersihkan, akan memiliki nilai jual yang tinggi. Meskipun dalam mulut selokan itu sendiri namanya permata juga mahal ya. Tapi kalau kita sudah angkat, kita kemas menjadi sebuah menarik ya, tampilan casingnya menarik, permata itu akan semakin bernilai jual yang tinggi. Itu namanya permata yang unik. Ini harus dipahami, unik itu karena memang khas ya, jarang ditemui di daerah yang lain atau mungkin tidak ditemui di daerah. Ya ini gambaran yang mungkin bisa kita pahami bersama bahwa di situ memang sangat potensial dalam hal pengembangan sektor ekowisata. Apabila merujuk pada definisi yang ada di masyarakat internasional ekowisata ya, seperti ini deskripsinya, bahwa suatu perjalanan tanggung jawab alami dengan aspek konservasi lingkungan, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan keterlibatan data integrasi dan pendidikan. Jadi intinya adalah konservasi, keberlanjutan, kesejahteraan, kemudian keterlibatan dan pendidikan. Itu yang harus dipahami. Di ekowisata Pilang ini ya, pantai permata ini memiliki saya pikir memiliki semua aspek yang terkait dengan definisi ekowisata. Ya, kalau kita bicara prinsip juga jadi bisa paham bersama bahwa secara umum kontekstual meminimalisir data fisik ya, sosial, perilaku dan psikologis. Ini juga harus dipahami dalam hal penerapannya. Dalam hal penerapan konsep ini juga harus lebih hati-hati karena terkait dengan dampak fisik ya, dampak sosial, kemudian psikologis dan perilaku. Itu yang harus ditekankan pada masyarakat ya, dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang prinsip yang kedua terkait dengan pemahaman dan menghargai lingkungan ya, karena memang konteks lingkungan sangat kental terkait dengan ekowisata, dan hubungannya dengan budaya itu juga menjadi sebuah hal yang memang sangat dibutuhkan, karena budaya itu merupakan kesenian khas yang ada di sekitar area lingkungan konservasi itu sendiri. Jadi lingkungan konservasi terbangun salah satunya juga karena peran masyarakat, dan masyarakat memiliki aspek budaya, sehingga semuanya saling memiliki keterkaitan. Kemudian yang prinsip ketiga itu adalah membangun pengalaman positif bagi wisatawan dengan dan masyarakat setempat. Jadi memberikan sebuah pemahaman terhadap wisatawan bahwa aktivitas ekowisata itu kental dengan konservasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Itu yang harus dipahami. Jadi berbeda ya dengan konteks wisata massal. Itu yang harus dipahami bersama. Kemudian yang prinsip berikutnya adalah menyediakan pendanaan terhadap konservasi. Konservasi itu memiliki kebutuhan anggaran, yaitu misalnya untuk kegiatan penanaman kembali, reboisasi, atau mungkin kegiatan pelestarian bentuk yang lain, atau mungkin perawatan, itu juga membutuhkan anggaran, sehingga aktivitas pariwisata diharapkan memberikan sumbangsih terhadap konservasi ya. Kemudian yang aspek berikutnya adalah menghasilkan keuntungan bagi masyarakat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dan terutama bagi masyarakat itu adalah yang menyediakan aktivitas pariwisata yang ada di situ, misalnya homestay-nya, kemudian menyediakan jasa guide-nya, kemudian persewaan dan sebagainya, itu secara langsung terkait dengan aktivitas wisatawan. Kemudian sektor swasta juga bisa terlibat, namun
posisinya sangat terbatas sekali karena memang ekowisata itu bukan menjadi sebuah ladang aktivitas pariwisata yang massal, tetapi memiliki kedalaman terkait dengan konservasi lingkungan yang memang tidak diperuntukkan sebagai tempat yang memang massal, yang memang banyak dikunjungi wisatawan, sehingga keterlibatan swasta di sini juga sangat perlu diperhatikan agar wisatawan itu tidak terlalu banyak sehingga carrying capacity-nya menjadi sangat terganggu. Itu yang harus dihindari, dan itu tentunya kalau kita bicara sektor swasta, otomatis mereka menginginkan keuntungan ya secara ekonomi. Semakin banyak orang yang tinggal di situ semakin bagus, tapi karena aspek konservasi juga akan berbenturan. Nah, ini harus dijaga, diatur dengan baik agar sektor swasta juga bisa masuk, namun memiliki keterbatasan sehingga konservasi sebagai aspek utama dalam ekowisata menjadi terus berkembang. Kemudian yang berikutnya adalah desain, pembangun, dan operasi fase bertahap rendah. Ini harus diperhatikan apabila ada upaya untuk mendesain sebuah bangunan. Material juga harus diperhatikan terkait dengan kondisi bangunan yang dapat meminimalisir dampak baik itu secara fisik maupun lingkungan ya, lingkungan dan sosial masyarakat itu harus diperhatikan. Nah, di situ ternyata memang ada namanya beberapa kelompok tani, ada beberapa kelompok yang memang tergabung dalam sebuah lembaga atau asosiasi namanya TKP 4 ya, atau tim kerja pantai Permata Bilang Probolinggo, itu TKP 4, terdiri dari Pokdarwis, Pokmaswas, kemudian kelompok tani, kelompok perikanan, dan Karang Taruna. Ini masing-masing menjadi sebuah satu kesatuan, dan ini memiliki fungsi yang sama sebagai pengelola ya. Kalau kita bicara pengelola, di situ ada satu yang sebenarnya intinya adalah di Pokdarwis, karena memang kelompok sadar wisata adalah kelompok yang memang menangani secara langsung aktivitas suatu mengembangkan potensi wisata di suatu daerah, itu namanya Pokdarwis, dan itu menjadi SK dikeluarkan oleh SK Kepala Dinas tempat. Dan ini sebagai badan otorita, saya katakan sebagai badan otorita mengelola ekowisata Permata karena memiliki tugas dan fungsi yang sesuai dengan tujuan konservasi lingkungan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian di ruang lingkupnya itu ada beberapa hal yang memang bisa diambil, dan ini sudah dijalankan dengan cukup baik, yaitu terkait dengan pemberdayaan masyarakat, konservasi, sarana prasarana, edukasi, bakti sosial, event, kemudian keamanan, dan juga kemitraan juga sudah menjadi bagian dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh tim kerja ini sendiri. Nah, kalau kita bicara dasar hukum, sesuai saya katakan tadi bahwa Pokdarwis ini menjadi sebuah pengelola ya, sebagai pengelola di suatu kawasan wisata atau tempat wisata atau daya wisata, sehingga ini memiliki dasar hukum ya. Dasar hukumnya itu sudah tercantum di Undang-Undang Kepariwisataan, kemudian Inpres, instruksi Presiden, kemudian peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, kemudian juga ada peraturan yang lain terkait dengan sadar wisata. Semuanya juga sudah masuk di dalam untuk mengayomi Pokdarwis, nah, ini kelompok sadar wisata. Di sini juga sudah disampaikan bahwa ada skema pembinaan Pokdarwis ya. Ini Pokdarwis ini sudah saya sampaikan tadi bahwa itu didatangani oleh dinas kepariwisata setempat, kemudian memiliki koordinasi secara tidak langsung ya dengan Kementerian Pariwisata terkait dengan dan dinas provinsi ya terkait dengan pembinaan ya. Ini bentuk alurnya seperti ini. Kemudian ada beberapa Pokdarwis, Pokdarwis 1, Pokdarwis 2 sampai dengan beberapa itu di bawah satu kecamatan atau mungkin
ditantangi oleh lurah setempat sebagai pengajuannya. Nah, ini kemudian kalau dengan dinas terkait sebagai yang menandatangani dari SK Pokdaris ini melakukan pembinaan secara teknis. Nah, kemudian kalau terkait dengan kementerian atau mungkin dinas provinsi juga terkait dengan fasilitas pendukungan. Jadi seperti itu bentuknya. Dia perbedaannya. Kalau kita dinas pariwisata juga menganggarkan anggaran APBD ya untuk pembinaan, untuk sosialisasi atau mendukung kegiatan di Pokdaris itu. Kemudian kalau dari kementerian juga menggunakan anggaran APBN, itu perbedaannya. Nah, ini beberapa terkait dengan logonya, mereka sudah merumuskan beberapa logo seperti ini. Kemudian ada beberapa yang terkait dengan tema ya sinergi vegetasi dan biotope pantai sebagai permata kehidupan. Itu bentuk-bentuk yang sudah diupayakan. Dari aspek pengelolaan ekowisata yang dibilang ini sekitar ada 3 aspek ya, edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kalau kita bicara aspek yang paling tinggi itu adalah konservasi. Tentunya konservasi lingkungan menjadi inti dari ekowisata yang kemudian dilanjutkan dengan edukasi, dan terakhir adalah pemberdayaan masyarakat, karena memang 3 sumber ini adalah sebagai inti pengelolaan dalam ekowisata yang dibilang. Ini ada beberapa logo yang memang bisa dijadikan sebagai acuan ya, karena logo itu sangat penting, sifatnya adalah memberikan nilai jual ya, memberikan nilai jual suatu destinasi wisata, suatu daya tarik wisata harus memiliki logo dan tagline-nya apa, sehingga orang itu bisa memberikan sebuah pemahaman ya, memberikan pemahaman terhadap apa yang sudah terbangun. Misalnya kayak kita ini secara impresif itu memberikan sebuah kesan ya, kesan bagi wisatawan yang datang ke Probolinggo ini seperti apa yang diinginkan. Itu seperti itu maksudnya. Kemudian ini kita bicara peta yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada peta kawasan. Di situ ada beberapa kawasan hutan lindung ya, hutan lindung mangrove yang memang terus dikonservasi, ditanam kembali oleh warga masyarakat yang di situ, baik itu kelompok tani atau mungkin nelayan dan sebagainya, untuk meningkatkan kelebatan hutan dan menjaga konservasi yang ada di situ. Itu yang dilakukan mereka. Jadi baik itu menggunakan anggaran dari dinas terkait atau mungkin dari bantuan swasta dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan di sini. Kalau kita bicara kondisi estetik, ini yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa ini ini sebagai salah satu contoh fotonya di situ adalah pencemaran air sungai ya. Ini sungainya ini yang memang harus diperhatikan sekarang, bahwa kerusakan lingkungan, kemudian pencemaran itu sering terjadi dimanapun, khususnya di daerah sungai ya, karena ini sebagai muara air menuju ke laut. Jadi ini sangat rentan sekali terhadap pencemaran seperti ini. Posisinya di sini yang memang sangat rentan dan kurang menarik. Apabila kita perhatikan kurang menarik dan bau ya, karena memang ini harus dihindari dan juga harus dibersihkan, karena ini menjadi sebuah daya tarik wisata yang berbasis ekowisata. Tentunya ini harus dihindari, harus dibersihkan seperti itu. Kemudian ini yang kemampuan ini harus dilakukan adik-adik semua, bahwa masing-masing suatu destinasi atau daya tarik wisata ini memiliki beberapa aspek yang harus dianalisis. Analisis yang paling mudah menggunakan analisis SWOT ya, yang harus diperhatikan dari harus memiliki kemampuan di sini untuk mengevaluasi masing-masing destinasi wisata itu agar memiliki nilai jual ya, yang sehingga apabila ada kelemahan, seperti apa cara mengatasi kelemahannya, kemudian sudah ada kekuatan, bagaimana mengoptimalkan kekuatan itu sendiri, kemudian bagaimana menghadapi peluang. Peluang itu seperti apa, apakah kita bisa bersaing langsung direct
competition, atau mungkin hanya kita memilih jalan yang lebih moderat kembali, atau mungkin seperti apa, itu harus ditentukan terkait dengan peluang, kemudian ancaman, bagaimana cara kita mengatasi ancaman itu sendiri. Itu bentuknya. Nah, ini persentase penerima tiket masuk. Apabila di situ sudah ada tiket masuk, tentunya kita harus membagi, misalnya tiket masuk ini 10.000, ya di 10.000 itu kita sudah bisa membagi berapa persentasenya untuk biaya konservasi, biaya asuransi, kemudian apabila itu sudah ada korporasi dari aset atau retribusi, ya tentunya harus di korporasi, ya itu masuk ke dalam retribusi daerah, kemudian biaya sarana prasarana, untuk biaya keamanan, biaya kebersihan itu juga harus diperhatikan. Ya, ini konsep-konsep apa yang harus dikembangkan di sini juga harus diperhatikan, bahwa itu di situ adalah wisata alam dan minat khusus, ya, wisata alam dan minat khusus, kemudian pendidikan dan konservasi, kemudian yang berikutnya adalah olahraga dan relaksasi, serta yang terakhir adalah kuliner dan wisata oleh-oleh. Itu konsep-konsepnya. Ya, ini salah satu konsep yang memang harus adik-adik harus bisa membuatnya. Apabila sudah terjun ke lapangan, saya mau ngapain ya gitu, mau ngapain dalam bentuk melayout suatu potensi ini agar lebih tertata, lebih bagus, lebih menarik. Itu kemampuan adik-adik itu di situ. Karena memang ada lokasi yang berbeda di sini, meskipun potensinya cukup sama, tapi kita harus membaginya. Kalau saya membagi menjadi 2, klaster A dan klaster B, ya, klaster A dan klaster B. Jadi di klaster A itu harus berbeda aktivitasnya dengan klaster yang B, ya. Kalau bisa ada perbedaan, dan di situ juga harus terkoneksi antara klaster A dan klaster B. Kalau di klaster A kita lihat saja di sini ada apa, potensi yang mungkin bisa dikembangkan di sini, ya, seperti misalnya area camping ground. Di mana sih potensi area camping ground? Entah itu di sini, ini cukup luas, ya, area yang cukup luas yang masih belum ditanami, ini bisa berpotensi menjadi camping ground. Kemudian penanaman pembibitan ini karena memang langsung berhadapan dengan air laut, mungkin ini perlu ada suatu lahan khusus di sekitar sini untuk menanam bibit dan pembibitan mangrove. Kemudian olahraga, di sini juga ada menyediakan trekking untuk sepeda dan untuk lari, itu bisa digunakan untuk aktivitas olahraga. Kemudian pusat informasi wisata, kalau kita bicara pusat informasi tentunya berada di depan, ya, front line-nya, ya, kita mungkin bangun di sini yang sifatnya sesuai bangunan, kontur bangunannya juga sesuai dengan masyarakat yang ada di situ. Kemudian untuk klaster B juga berbeda, kita menyediakan homestay. Di mana sih posisi homestay ini yang memang memiliki pemandangan yang indah, yang menarik, kemudian memiliki ciri khas yang sama dengan kontur budaya yang ada di Probolinggo, jadi homestay-nya. Kemudian ruang seni pertunjukan, ya, ini sebagai wahana untuk masyarakat di situ untuk unjuk gigi dalam hal kesenian, dan bisa menjadi sebuah ajang untuk saling memberikan saling interaksi ke budaya, atau mungkin satu tukar-menukar kajian budaya dan sebagainya. Itu yang bisa dikembangkan dengan membuat sebuah area atau suatu spot khusus untuk seni budaya. Kemudian kuliner spotnya, mungkin karena ini menarik di sekitar sungai, ini bisa digunakan untuk kegiatan kuliner, ya. Kita memberikan gazebo itu untuk dikemas untuk menjadi suatu pusat kuliner. Kemudian pusat oleh-oleh, karena kita mungkin di sini juga lebih banyak konsentrasi wilayah di sini, ya, mungkin posisinya pusat oleh-oleh berada di sekitar sini. Kemudian di situ juga bisa berfungsi untuk kegiatan rapat, karena memang ada spot kuliner, juga bisa diperpulang untuk pengembangan tempat untuk rapat, karena memang kebutuhan juga, karena memang banyak sekali kegiatan-kegiatan baik itu perusahaan, instansi yang bisa mengadakan kegiatan rapat di luar ruangan, di luar perusahaan itu sendiri, sehingga mereka bisa kita tawarkan untuk
melakukan kegiatan tersebut di sini. Kemudian area penanaman mangrove ya sama dengan yang di cluster A, tapi mungkin kita posisikan yang di front line karena berhadapan langsung dengan laut yang berfungsi untuk mencegah apabila ada aktivitas peningkatan air laut, tsunami dan sebagainya, itu bisa mencegah hal tersebut. Nah, ini sebagai market pemetaan dari potensi ya, ini ada dia bisa buat dengan menggunakan Corel, Photoshop dan sebagainya. Ini sebagai untuk mempermudah saja gambar-gambar ini ya. Ini sebagai ini misalnya cluster A tadi di sini, kemudian cluster B di sini, cluster A itu pintu gerbangnya di mana sih gitu. Jadi misalnya ini A1-nya di sini untuk gerbangnya, kemudian di situ ada A2-nya di gazebo. Ini A2, cluster A2-nya. Kemudian area 3-nya untuk area parkirnya, sepeda. Ya, ini sepeda ya, karena kawasan ekowisata kita harus hati-hati juga dalam mengemasnya, karena kalau kita mengemas kendaraan BBM ya, itu juga sangat terpengaruh terhadap lingkungan. Lebih baik kita ini parkir A3 ini adalah parkir sepeda, bukan sepeda motor tapi sepeda biasa ya, seperti itu. Kemudian A4-nya itu aktivitas olahraga. A4 itu misalnya di sini ya, ternyata di sini adalah area luas yang bisa digunakan untuk olahraga, kemudian untuk hal-hal yang lain. Kemudian A6-nya di sini ternyata untuk camping ground, di sini juga bisa berpotensi untuk camping ground. Kemudian A5-nya ini adalah penanaman bibit mangrove. Kemudian A7-nya adalah fasum dan musola, ini dekat dengan area parkir, kemudian dengan camping ground-nya, kemudian dekat dengan gazebo. Jadi posisinya harus strategis. Di cluster B juga begitu, kita bagi menjadi area kuliner, B1-nya, kemudian B2-nya itu untuk area pentas seni budaya, kemudian B3-nya kompleks resort-nya. Ini seperti ini, mungkin kemasan-kemasan seperti ini bisa diperhatikan. Kemudian B4-nya adalah ruang rapat ya, mungkin kita membuat sebuah gazebo besar untuk kita rapat ya, kita anggap aja 50 orang mampu di situ, mungkin 100 orang. Kemudian untuk B5 adalah fasum ya, fasumnya itu di sini yang berdekatan dengan teras toilet dan sebagainya. Kemudian B6-nya adalah untuk spot edukasi. Ini sebagai salah satu contoh. Nah, ini juga diperhatikan bahwa desain ya tentang eco lodge atau homestay juga harus disesuaikan dengan kontur masyarakat dan lingkungan yang ada di situ, sehingga tidak berbenturan dengan aspek budaya yang ada di situ. Jadi pada saat membangun eco lodge, aspek konservasi lingkungan, aspek budaya yang ada di situ juga harus diperhatikan. Misalnya sinar matahari, angin dan sebagainya, sehingga tidak butuh AC, tidak butuh lampu untuk penerangan ruangan, sehingga mereka lebih hemat energi, namanya ekologi seperti itu. Ini sebagai salah satu contoh ya, yang diambil dari beberapa internet, yaitu rimba.ecoproject.com. ya, ini sudah ada harganya 350.000 per malam untuk orang jika 2 orang ya, 303 per malam jika 3 orang, kemudian anak 7-11 itu beda lagi ini tarif-tarifnya. Kalau kita bicara konsep ekologi, jadi seperti ini, mungkin saya ini ambil gambaran bahwa mungkin ekologi itu terpisah ya, terpisah antara satu dengan yang lain, tapi masih dalam satu kawasan khusus yang memang diprioritaskan untuk ekologi ya. Nah, ini sudah beberapa aplikasi yang sudah dipergunakan untuk kegiatan promosi dilakukan di TKP 4. Nah, ini seperti ini, mungkin harus dibuatkan sebuah paket-paket yang memang seperti ini ya, paket hodil ya, mungkin ekowisata permata. Di situ mungkin kita menyediakan, kalau saya perhatikan di situ ada sekitar 8 paket yang bisa masuk di situ. Yang pertama adalah live in permata, kemudian trekking and cycling, telusur mangrove, sunrise, sunset, kemudian agrowisata, edukasi lingkungan, camping ground, kuliner mangrove. Itu aktivitas-aktivitas tersebut bisa dimasukkan di ekowisata permata. Tujuannya adalah untuk tetap menjaga kualitas lingkungan dan konservasi,
serta edukasi itu yang harus jadi ini bisa bertambah atau bisa berkurang, tapi kalau bisa memang harus ditambah lagi karena memang terkait dengan paket itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk menambah keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata. Itu yang harus diperhatikan bersama. Ya, ini diperlukan juga standar operasional prosedur yang memang tujuan adalah untuk memberikan sebuah acuan dasar tentang kegiatan yang ada di situ. Penentuan tiket masuk tadi sudah disampaikan, ada beberapa hal ini mungkin bisa masuk di situ. Kemudian CSR ya, keterlibatan CSR di situ mungkin karena di situ mungkin ada banyak perusahaan, bisa untuk identifikasi dan bentuknya seperti apa. Misalnya kalau di situ ada Radar Bromo membantu publikasi secara gratis terkait dengan ekowisata Permata ini, atau mungkin terkait dengan media sosial dan sebagainya, itu bisa membantu di sini secara gratis. Ya, ini seperti ini yang terkait dengan materi yang ekowisata ya. Tapi memang hal yang paling penting di sini adalah bagaimana adik-adik melihat, memahami konteks bahwa di situ memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan untuk menjadi ekowisata, meskipun posisinya berdekatan dengan perkotaan ya. Yang kebanyakan adalah ekowisata itu berada di dalam pedalaman nih, jauh dari masyarakat secara umum, sehingga memiliki sesuatu yang sulit untuk dijangkau, dan itu tentunya memiliki nilai strategis yang cukup sangat tinggi ya, dibandingkan dengan hal-hal yang berdekatan dengan kota ini seperti ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan bagi adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.